Ludruk ini kan istilahnya kita bisa menyampaikan seni ya. Kita juga bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Jadi tontonan menjadi tuntunan, gitu loh. Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, terus berkembang dengan hiruk-pikuk kehidupan modern yang dinamis. Sebagai kota pahlawan, Surabaya tak luput dari maraknya budaya populer yang membanjiri berbagai pusat perbelanjaan. Dari konser artis lokal dan nasional hingga penampilan dari mancanegara. Namun, di tengah gemerlap budaya populer tersebut, Surabaya tetap memegang erat kearifan lokal yang menjadi identitas khasnya. Salah satunya adalah ludruk. Seni pertunjukan tradisional ini hadir sebagai wujud perlawanan kultural, berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran budaya populer yang semakin masif. Ini juga di sini ada ini. Ini loh, Vin. Ya di IG ada, di TikTok ada, di Facebook ada. Dari itu kan habis dibongkar. Habis main kemarin belum sempat. Tempel itu Mati. apa? Selamat. Jadi kalau wawancara terus kita main di sini. Nama saya Bambang Sugeng. Saya di Sanggar Ludruk Warna Budaya ini sebagai pimpinan, ketua. Sejarahnya Sanggar Ludruk Warna Budaya ini dari kehendak warga ya, keinginan warga ini kepingin mendirikan Sanggar Ludruk karena ludruk itu budayanya Surabaya. Di Kelurahan Pagesangan ini yang setiap tahun itu mengadakan bersih desa atau sedekah bumi. Oh iya. Nah itu kita waktu 2017 itu nanggap ludruk. Nanggap ludruk itu harganya kan mahal. Iya betul. Sampai waktu itu 17 sekian gitu. Dari 2017 itu akhirnya kita tergugah untuk membuat sendiri. Di samping untuk melestarikan budaya ludruk. Betul. Nah dari teman-teman itu akhirnya membuat ludruk. Waktu itu belum ada warna, belum ada namanya. Iya. Ada hanya budaya ludruk gitu aja. Kita main sendiri dengan warga kita sendiri. Nah sampai keterusan sampai sekarang gitu loh. Setiap tahun kita main di Kelurahan Pagesangan ini. Selain di Kelurahan Pagesangan gitu sempat tampil-tampil seperti di Balai Kota atau Iya, di... kita tampil di Gubernuran. Itu kita main sama anak sosial politik. Bu Khofifa itu kan alumni. Iya, Ya, betul. kita main di sana pernah. Terus di Balai Budaya, main di UNER, juga main di Sukamanunggal. Jadi sudah banyak lah kita pentas gitu. Berarti dari yang awalnya cuman istilahnya rumahan lah, Iya. rumahan kemudian berkembang menjadi Iya. bisa diundang masyarakat gitu. Iya. Perkenalkan, nama saya Slamet Sujianto, biasa orang-orang memanggil saya Cak Met. Perkenalkan, nama saya Wawan. Untuk di ludruk, saya kalau bahasanya ludruk dapuk ya, dapuk atau pemain, bisa dibilang pemain atau salah satu kalau bahasa sekarang talent. Saya di Ludruk Warna Budaya, pemain juga sutradara. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan, nama panggungnya Arimbi. Pertama kali terjun ludruk itu waktu SMA. SMA waktu itu ikut ekstrakurikuler teater. Waktu aku di teater itu kebetulan pelatihku itu sedang
berusaha untuk membentuk kembali grup ludruknya beliau yang sempat vakum. Jadi kami anak didiknya itu kemudian dipaksa untuk tidak berlatih teater murni, tapi teater tradisi, yakni ludruk. Tidak semua orang, tidak semua anak muda terutama mau dan mampu untuk bergabung atau melestarikan budaya tradisional. Karena banyaknya persaingan dari dunia luar, terutama drakor dan lain sebagainya itu ya. Hal yang paling mengesankan ketika kita tampil sukses dilihat banyak penonton dan terlihat stuck rame dari awal sampai akhir acara. Uniknya ketika kita memerankan sebuah lakon yang kita buta, artinya dalam arti kata buta, entah itu cerita baru atau cerita lama yang kita nggak pernah melakonkan sebelumnya, dan kadangkala make up ya, kadang-kadang kita make upnya ada yang pakai mua, make up artis atau kita tapi yang seringkali kita make up sendiri ya. Kadang-kadang kita make up sendiri, keburu-buru dan lain segala macamnya, sehingga kadang-kadang belepotan. Maksudnya belepotan itu kadang mungkin alis lagi kepasang satu dan keburu kita naik panggung atau kurang bedah atau apa, atau keputihan atau apa gitu. Tentu saja karena saya orang Jawa Timur, jadi ludruk itu spesial karena kesenian ini lahir di Jawa Timur dan besar di Surabaya. Saya sebagai orang Surabaya merasa punya tanggung jawab moral untuk menjaga kesenian ini tetap ada. Satu. Yang kedua, saya menganggap ludruk ini sebagai kesenian yang sebenarnya sangat bisa diinovasi dan dimodernkan. Karena beda dengan misalnya misalnya wayang, ketoprak yang pakemnya itu ya sangat saklek. Jadi kan susah untuk di otak-atik gitu. Sedangkan ludruk itu pakemnya itu nggak terlalu saklek sebenarnya. Dari segi cerita kita bisa bikin cerita ludruk itu yang sangat inovatif, misalnya tentang alien atau apa gitu, bisa. Sebenarnya nggak akan dipermasalahkan. Karena memang kalau lakon ludruk itu ada lakon pakem, ada lakon istilahnya lakon fantasi atau lakon garapan. Nah, di lakon garapan itu kita bebas bikin setting dari zaman apapun. Namun tentunya, mempertahankan ludruk sebagai kekayaan budaya di tengah arus globalisasi bukanlah sebuah hal yang mudah. Tantangannya karena memang sekarang kan zamannya anak milenial ya sekarang ya, sudah pegang HP, sedangkan ludruk ini kalau dinikmati lewat HP itu berbeda rasanya. Memang harus lihatnya itu live, harus datang. Karena kalau lihat HP itu sudah tidak ada rasa sangat berbeda lah. Itu sih tantangannya memang sosial media. Kalau dibilang tantangannya biasanya dari keluarga. Artinya gini, ketika di awal-awal kita membentuk satu grup ludruk, otomatis kita punya komitmen untuk melestarikan budaya ludruk ya. Tantangannya ketika kita tidak ada reward atau bayaran, nah itu tantangannya yang di keluarga. Cuman kita harus bisa memberikan pengertian kepada orang rumah untuk ludruk ini loh, nek gak sing uri-uri sing melestarikan, kalau enggak kita siapa lagi. Nanti kalau istilahnya gini, kalau ludruk sudah dicaplok atau diklaim oleh negara lain, baru kita koar-koar. Kita pernah memang bermanggung dengan biaya kita sendiri. Kita ibu-ibu pun sampai mengeluarkan uang pribadi untuk membuat pentas ludruk.
Jadi kita mengeluarkan uang pribadi. Jadi iuran apa? Namanya iuran. Iya, Jadi per iuran. orang kita, ayo kita. Nggak berat apa? Kenapa? Nggak berat. Nggak berat karena kita memang suka. Nggak harus nominal uang ya. Kadang aku jajan, saya tak nasinya. Kalau ibu saya tak ikan. Ya saya oh saya punya son, ya mau dipakai. Jadi swadaya masyarakat. Jadi untungnya kita ini dikelilingi orang-orang baik. Eksistensi ludruk yang terus diupayakan tidak lepas dari loyalitas dan rasa cinta para senimannya. Meskipun banyak tantangan, mereka membangun semangat kebersamaan yang menjadi kunci supaya ludruk tetap hidup. Salah satu ciri khas ludruk yang membedakannya dari seni pertunjukan lain adalah peran tokoh perempuan yang diperankan oleh laki-laki. Lebih dari sekedar bentuk hiburan, ludruk membangun sebuah komunitas yang inklusif dan menjadi ruang aman bagi para pelakunya, khususnya bagi transpuan. Melalui panggung ludruk, mereka tidak hanya diberi ruang untuk berekspresi dan menyalurkan bakat, tetapi juga memperoleh pengakuan, tanpa rasa takut terhadap stigma atau penolakan. Memang kalau ludruk itu awalnya memang semua pemainnya adalah laki-laki, baik yang berperan sebagai perempuan maupun laki-laki, semuanya diperankan oleh laki-laki. Jadi otomatis aktor atau pemeran perempuan itu kebanyakan kemudian cross gender aktor, kemudian semakin kesini kemudian banyak teman-teman transpuan yang jadi pemain ludruk, istilahnya tanda ludruk itu teman-teman transpuan. Kemudian semakin kesini lagi baru mulai ada perempuan cisgender yang bisa masuk ke ludruk. Itu awalnya di ludruk RRI kalau nggak salah yang memulai peran-peran perempuan yang cisgender. Ludruk pada akhirnya bukan sekedar pertunjukan dan gemerlap cahaya panggung semata, tetapi juga menghadirkan lakon yang setara, tempat di mana semua orang punya peran dan suara. Budaya bukanlah suatu hal yang statis, melainkan terus berkembang seiring perubahan zaman. Hal ini juga tercermin dalam seni pertunjukan seperti ludruk yang tetap hidup berkat dedikasi para senimannya. Sebagai kesenian yang lahir dan tumbuh di Jawa Timur, ludruk dituntut untuk terus berinovasi agar relevan dengan dinamika masa kini. Namun demikian, sebagai seni yang berakar pada tradisi masyarakat, ludruk tetap setia menjaga nilai-nilai dan identitas budaya asalnya. Menurut saya harus berinovasi dan menjadi seni yang dinamis karena memang tuntutan zaman kan berubah tuh. Wayang sekalipun harusnya juga bisa kok, bisa misalnya memenuhi selera pasar. Ludruk juga harusnya bisa begitu, memenuhi selera pasar. Kalau sekarang pengennya itu seperti apa, ludruk yang seperti apa, cerita yang seperti apa misalnya. Mungkin efek apa kayak dan penggunaan teknologi yang seperti apa yang bisa mendukung pementasan seperti itu. Peran pemerintah tak rasa juga ada. Pemerintah ini kita juga diberikan tempat untuk sanggar di sini. Terus ada dikasih jadwal untuk pentas di Balai Budaya. Terus kita diajak main untuk mewakili pemerintah kota untuk bersih desa. Ya ada membantulah para pemerintah kota ini. Cuman kan maksudnya kita itu tidak ada subsidi yang setiap bulannya gitu loh. Cuman kita tidak pernah mengeluh di situ. Cagar budaya itu kan sebenarnya bukan hanya gedungnya ya, bukan hanya fisiknya. Harusnya non fisiknya juga harusnya dihidupi. Contohnya gedung Pringgondani, gedungnya di Rubono, wongnya gak bisa main. Saya mainnya Balai Budaya orang-orang tertentu. Iya. Gedungnya yang dirawat, dalamnya nggak dirawat. Jadi kalau bisa itu untuk yang merawat di cagar budaya itu fisik sama non fisiknya harusnya juga dirawat gitu loh. Ya ini mungkin jadi pesan juga buat kita. Iya. Besok-besok kan nanti jadi DPR dari wali kota. Jadi jangan dirawat fisiknya aja, non fisiknya juga dirawat. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena kita sudah banyak berbincang-bincang. Harapan Pak Bambang ke depannya untuk ludruk khususnya warna budaya. Harapan kami untuk generasi ini kan banyak generasi yang sudah banyak yang lupa ya.
saya hanya pesan, kita tidak takut dari budaya luar, tapi jangan sampai kamu tinggalkan budayamu sendiri. Kalau kamu kehilangan budayamu, akan kamu hilang jati dirimu. Pertahankan, budayakan, lestarikan budaya lokal. Itu aja. Ludruk sebagai salah satu identitas bangsa harus terus mengakar dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi bukanlah ajang normalisasi tergerusnya kekayaan budaya. Mempertahankan ludruk bukan sekadar melestarikan seni pertunjukan, tetapi menjaga narasi kebangsaan. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang terjebak dalam bayang-bayang kemajuan bangsa lain tanpa pernah menoleh pada kekayaan yang dimilikinya sendiri. Kebesaran sejati terletak pada keberanian merawat akar, pada kesadaran bahwa identitas dan budaya bukan beban masa lalu, melainkan fondasi untuk melangkah ke masa depan. Satu, dua, tiga. Kasian banget kita nggak diajak ngobrol. Menunggu. Gimana perasaan lu gitu? Sangat wow, jagedot. Kalau kamu ini itu lagi nge-video. Gitu. Nah, ini kameramen juga. Awas. Ojek payung. Ada apa mbak? Ada apa mbak? Kita masang payung. Ini cakep banget. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Aduh, kameranya. Bunda. Mami. Dan masih air. Tapi silang tangga berakhir. Gila-gila. Kayaknya langsung makan. Ludruk!